Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Fitriani. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat Anda tentang memudarnya ukhuwah Islamiyah pada era saat ini? Menurut saya, jangan sampai memudar, karena ukhuwah Islamiyah itu sangatlah mahal harganya. Jadi sebaiknya marilah ulurkan tangan membantu saudara-saudara kita yang diabaikan di negerinya sendiri. Kemana lagi mereka akan melindungi diri jika bukan di sini, di rumah kita. Sekarang sudah jelas bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang membantai dan siapa yang dibantai. Untuk itu, tidak ada lagi alasan membiarkan mereka terlunta tak tertolong. Sungguh ukhuwah itu indah. Sungguh semacam sesama muslim itu bersaudara. Kita ibarat dua jiwa dalam satu tubuh. Bila tubuh yang satu merasakan sakit, tubuh yang lain juga akan turut merasakannya. Sudah saatnya kita menyatu. Jangan biarkan batasan negara menghalangi persaudaraan kita. Jangan biarkan ukhuwah ini memudar. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya, Ella. Maaf, Aulia, ada tambahannya. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat mengingatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya, belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah dan kebersamaan antara satu individu dengan lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Banyak orang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya politik. Padahal jelas rumusan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwah. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpeganglah kalian semua pada tali Allah atau agama Islam dan janganlah bercerai-berai. Dan di dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Semakin memperjelas akan kewajiban kita untuk memelihara ukhuwah Islamiyah. Nah, menurut saya dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu bersikap husnuzon di antara kita. Berpeganglah kita semua pada tali Allah secara kafah dalam pergaulan, hendaknya berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat.
Jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahmi, ibadah vertikal atau transendental hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Tumbuhkan sikap saling percaya. Kita hendaklah selalu percaya kepada kemampuan saudara kita untuk membina, mendidik, dan memimpin jemaahnya. Kita seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangganya walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda, yang berujung pada permusuhan di antara umat Islam. Itulah jawaban untuk Aulia. Terima kasih, Ella. Sama-sama, Au. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti Mulyani. Bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk membentengi persatuan kita sesama umat Islam? Yang pertama, menutupi aib saudara seiman. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang terbebas dan bersih dari aib, cacat, dan kekurangan diri. Setiap orang pasti punya kelemahan, karenanya tidak selayaknya kita menjadi bak bunyi pepatah, gajah di pelupuk, mata tak tampak, namun kuman di seberang, lautan tampak. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Kita jaga kehormatan mereka, kita tutupi kekurangan dengan saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak dengan mengumbar aib mereka yang dapat menimbulkan ketersinggungan hingga berujung pada permusuhan. Yang kedua, maafkan saudara seiman. Langkah kedua ini diperlukan dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial di sela interaksi sosial yang kita lakukan. Mungkin ada friksi dan hal-hal lain yang mengakibatkan kesalahpahaman. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Karena pada dasarnya, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertaubat. Yang ketiga, melepaskan kesulitan sesama muslim. Jika kita diminta untuk memilih antara kemudahan dan kesulitan, nyaris setiap kita lebih suka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus, ada rintangan dan hambatan yang membuat perjalanan hidup tidak seperti yang diharapkan. Kesulitan yang timbul terkadang membuat